Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septiani, NIM 4320021. Kini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan Bapak untuk menyelesaikan UAS desain naskah. Future adalah suatu karangan khas yang diolah dari berita atau suatu peristiwa berdasarkan fakta yang akurat dalam penyajiannya, bertujuan untuk memberi informasi atau membuat senang pembaca. Yang kedua yaitu artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media online maupun cetak, bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Selanjutnya itu esai. Esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas, lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Selanjutnya itu berita. Berita adalah laporan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang terbaru sesuai dengan fakta, di mana laporan ini mengenai fakta-fakta yang aktual. Perbedaan naskah future, artikel, esai, dan berita dari segi isinya. Future didasarkan pada data dan fakta peristiwa aktual, tetapi menekankan pada sisi human interest atau mencoba mengungkapkan segala sisi kehidupan manusia dalam bentuk narasi menarik. Yang kedua, artikel ditulis dengan menggunakan data dan fakta yang belum tentu merupakan peristiwa aktual dalam artikel. Penulis akan memberikan analisis seperti opini berupa fakta dan data tandingan. Esai. Esai tulisan berisi opini atau pendapat seseorang terhadap sebuah permasalahan aktual atau menarik perhatian, di mana didasarkan pada sudut pandang pendapat penulisnya. Sedangkan penulisan berita didasarkan pada peristiwa aktual terbaru yang ditulis tanpa opini di dalamnya. Persamaan future, artikel, esai, dan berita sama-sama menggunakan data dan fakta, hanya saja isinya berbeda. Yaitu cara penyuntingan bebahan berita dengan teknik reportase. Yang pertama, memahami ulang dengan teliti naskah yang telah ditulis. Yang kedua, mengidentifikasi dan memperhatikan kesalahan yang terjadi dalam penggunaan bahasa. Contohnya kesalahan ejaan, tanda baca, kata baku atau tidak baku, pilihan kata, dan lain-lain. Yang ketiga, memperhatikan tata letak atau layout tulisan atau naskah yang meliputi penempatan posisi judul utama, judul tambahan, penempatan gambar atau grafik. Yang keempat, membaca ulang tulisan atau naskah yang telah ditulis sebelum dipublikasikan. Selanjutnya, cara menyunting berita dengan teknik wawancara. Yang pertama, menentukan ide, judul, pemilihan jenis tulisan, membuat sketsa garis besar, dan mengumpulkan bahan. Yang kedua, mendeskripsikan ide sebagai tulisan. Yang ketiga, mengkoreksi atau memodifikasi naskah. Yang keempat, membaca dengan seksama, menandai kesalahan penulisan dan ejaan, memperbaiki kesalahan. Yang kelima, membaca dengan seksama untuk memastikan tidak ada lagi kesalahan seperti paragraf yang tidak padu. Teks adalah media informasi yang disajikan dalam bentuk teks serta dipadukan dengan beberapa elemen visual seperti gambar, ilustrasi, grafik, dan tipografis. Langkah-langkah pembuatan infografis yang itu: pertama, menentukan ide, membuat infografis yang menarik dengan menentukan topik atau tujuan awal konten sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, menentukan audiens atau target, di mana harus memfokuskan pada target audiens sesuai dengan kebutuhan konten. Ketiga, mengumpulkan data dan sumber referensi dengan cara mengumpulkan sumber informasi dan referensi terkait pembuatan sebuah konten. Yang keempat, memvisualisasikan data ke dalam infografis, mengimplementasikan data dalam bentuk visual sehingga membentuk sebuah struktur infografis yang terstruktur. Yang kelima, merancang struktur grid layout. Tujuan untuk membuat sebuah grid adalah menyeimbangkan tata letak dalam setiap elemen seperti teks, gambar, ilustrasi, dan elemen yang lainnya. Yang keenam, menambah style pada desain dengan menambahkan format style untuk memberikan kesan menarik dan menguatkan desain dari infografis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.